Nah, yang terakhir ini sebenarnya bisa ada, bisa enggak, tapi kebanyakan orang pasti memilikinya, yaitu aplikasi untuk mengedit sebuah video. Nah, kenapa video itu harus diedit ya? Kenapa nggak langsung aja setelah kita syuting terus kita langsung masukin? Karena mungkin dalam pembuatan video ada bagian gagalnya, harus kita buang bagian gagalnya, kita satuin lagi bagian yang berhasilnya. Atau ketika kita bikin video, aduh kok gelap ya, gara-gara pencahayaannya tadi kurang, bisa ditambahin di aplikasi editing video. Atau biasanya kalau kita bikin video di pinggir jalan ada suara mobil atau di rumah ngeng gitu ya, oh gitu ada tahu gitu ya. Nah, itu tuh suaranya bisa kita hilangkan atau mungkin diminimalisasi gitu ya melalui aplikasi editing video. Dengan aplikasi editing video juga kita bisa membuat gambar kita lebih menarik, ditambahkan efek-efek khusus yang bisa membuat hasilnya menjadi lebih menarik dan lebih baik lagi. Nah, untuk aplikasi editing video sendiri mungkin memang memerlukan PC yang cukup mumpuni. Kenapa? Karena setelah kita edit, maka video kan harus disatukan atau disebut render. Nah, kalau PC kita cukup mumpuni, proses rendering itu tidak begitu lama, walaupun videonya cukup durasinya panjang. Tapi kalau kurang mumpuni, biasanya saya pun sudah mengalaminya, videonya itu renderingnya cukup lama, karena harus memakan waktu. Sebenarnya, harus nggak sih PC? Kagak. Sekarang di handphone pun udah banyak aplikasi-aplikasi editor video yang sangat baik. Tinggal kita belajar mengeksplor, kita cari tentang aplikasi apa yang menurut kita menarik, lalu kita belajar cara editingnya. Asal ada kemauan, pasti bisa. Saya pun belajar edit video itu sendiri, tidak melalui les, tidak melalui apapun, tapi mencoba, dari hasil mencoba, belajar dari orang lain. Makanya kita harus terus saja mencoba. Videonya jelek, kita pelajari lagi gimana cara mengeditnya. Pasti bisa. Aku yakin kalian pasti bisa. Kalian lebih pintar daripada gue pasti ya. Jadi aplikasi editor video ini sangat berguna lah, walaupun tidak terlihat penting banget gitu ya. Asal kalau kita bisa bikin video sekali jadi tanpa cut, oh hebat sekali, profesional itu. Tapi kebanyakan dalam pembuatan video tuh pasti ada aja gagal-gagalnya gitu ya. Nah, disitulah proses editing, cut, lalu disatuin lagi, itulah akan menjadi penting. Nah, gimana teman-teman tentang penjelasan alat-alat untuk konten? Makin pusing atau makin ngerti? Nah, apa yang mau saya jelaskan untuk terakhir kali? Untuk terakhir kali saya menjelaskan bahwa alat-alat konten itu tidak harus semuanya dibeli. Jangan jadikan alat-alat semua baru mau lengkap, baru mau bikin konten gitu ya. Atau kita lihat alatnya mahal, udah akan bisa bikin konten. Tidak, konten yang baik tidak berdasarkan alat. Alat memang menunjang atau menambah kualitas konten kita. Tapi dengan alat yang seadanya pun kita bisa membuat konten yang baik. Asalkan apa nih? Asalkan kita kreatif gitu ya. Gak harus kita beli sesuatu yang mahal gitu ya. Buat apa kita misalnya mau beli kamera yang DSLR yang mahal itu kualitas baik, tapi kita sendiri nggak ngerti gimana manfaatin fitur kameranya. Sama aja bohong kan? Nah, balik lagi ke kita, gimana kita mengolah diri, mengupgrade diri, lalu kita belajar misalnya mengenai suatu alat, kita pakai, kita manfaatkan, maksimalkan alat itu. Dua, kreativitas kita yang tadi saya tegaskan. Misal kita nggak punya green screen, seperti tadi saya ceritakan, saya memberikan ide bahwa green screen itu nggak harus lo beli yang Elgato yang mahal yang YouTuber pakai, tapi kita bisa beli kain, kita gantungkan di belakang sebagai latar, bisa saja gitu kan. Atau, aduh, beli kamera tambah mic mahal nih, lumayan juga nih kalau keluar tuh kamera mic. Kenapa tidak manfaatkan smartphone? Saya yakin kalian semua pasti punya smartphone dong yang nonton ini. Ayo, mana yang nonton ini nggak punya smartphone? Nah, saya yakin kalian punya smartphone. Pastinya smartphone itu bisa juga digunakan untuk membuat sebuah konten. Apa konten yang baik harus menggunakan alat yang bagus? Tidak. Konten yang baik itu berdasarkan, menurut gua ya, konten yang baik itu berdasarkan isinya. Bagaimana kita membawakan suatu konten. Bukan karena alatnya bagus, alatnya mahal. Alat yang bagus dan mahal menurut saya hanya menunjang supaya kontennya bisa lebih maksimal aja. Tapi untuk jika kita memang tidak dapat membeli alatnya, kita beli pelan-pelan aja gitu ya. Beli pelan-pelan sambil kita mencoba membuat konten. Oke, segitu dari gua. Di next video kita bakal belajar tentang kalau kita udah punya alat, konten apa aja sih yang bisa kita bikin gitu kan. Masa alat udah lengkap tapi nggak tahu konten apa yang mau kita buat. Nah, di next video gua akan menjabarkan kepada kalian tentang apa aja sih ide-ide konten yang bisa kita buat. Oke, jadi ditunggu aja terus, jangan lupa di like, di subscribe, jangan lupa juga di share ke semua orang supaya kita bisa saling berbagi ilmu. Kalian tuliskan di kolom komentar apa alat yang biasa kalian gunakan atau alat yang tadi mungkin belum gue jelaskan. Tolong tuliskan semua di kolom komentar supaya kita semua bisa saling belajar, gue pun baca komen dan belajar dari kalian juga. See you in the next video, dadah semua.